Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Wah, wah, saya membawa topeng harimau atau macan, ya, harimau atau macan yang imut ini, yang seperti saya tidak kelihatan galak tetapi kelihatan malah centil, ya. Harimaunya imut-imut sekali. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang pengalaman Daniel ketika waktu ditangkap oleh Kaisar Darius. Daniel disuruh menyelai, atau menyelai itu apa? Menyangkal. Bahasa Jawa menyelai itu, menyangkal imannya kepada Yahweh. Tetapi Daniel tidak mau. Kalau tidak mau, nanti kamu akan saya buang ke goa singa, harimau. Semuanya akan menerkam kamu. Dia tetap mengatakan Tuhan yang akan menolong saya. Betul, ketika Daniel dimasukkan ke dalam goa harimau atau macan itu, semuanya tidak mau memakan Daniel. Karena ternyata Daniel paginya dicek oleh Kaisar Darius. Biarkan Tuhanmu itu yang menolong engkau. Ternyata ditanya, Daniel, kau masih hidup? Masih, tuanku. Maka kemudian Raja Darius bingung. Loh, kok masih hidup ya? Kok macan harimau tidak mau makan dia? Ternyata Raja Darius mungkin keliru. Daniel dimasukkan ke dalam goa macan harimau, tetapi itu panti jomponya macan atau harimau, sehingga giginya sudah ompong semua, bahkan buta. Harimau itu buta dan ompong. Maka walaupun jumlahnya ratusan, ketika Daniel dimasukkan tidak diapa-apakan, karena giginya bisa copot dari harimau itu. Karena Daniel itu dagingnya alot, dagingnya keras, maka macan-macan pergi darinya. Dan karena buta juga, ini mungkin cerita lain ya, tetapi intinya adalah Daniel diselamatkan menghadapi macan-macan ompong. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang akhir zaman. Yesus kesekian kalinya dalam bacaan-bacaan harian ini bicara tentang akhir zaman. Akan ada penyerangan, pengepungan terhadap Yerusalem oleh tentara-tentara musuh. Ini sebetulnya mengacu pada Daniel, sebetulnya adalah penguasa-penguasa keji, pembinasa-pembinasa keji. Tetapi Lukas kemudian menafsirkannya sebagai tentara Romawi yang datang menghancurkan Yerusalem. Kemudian kalau itu terjadi, maka hendaklah yang di kota mengungsi, yang di pedesaan jangan masuk kota lagi. Celakalah ibu-ibu yang hamil atau menyusui, karena pada saat ini penuh kesesakan, akan banyak kesulitan bagimu. Dan kemudian juga kalau ini waktunya tiba, matahari, bulan, bintang, semuanya hancur dan seperti goro-goro dalam pewayangan itu. Akhirnya tiba akan waktunya sudah dekat. Maka Yesus mengatakan, kalau ini semua terjadi, maka angkatlah kepalamu dan beranikan dirimu, karena penyelamatanmu sudah dekat. Tanda-tanda itu menjadi tanda kedekatan kita dengan penyelamat itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang tinggal pertanyaannya bagi kita. Apakah kita sungguh-sungguh ketika menghadapi seluruh gonjang-ganjing, penghakiman, kemudian juga pengepungan, pembinasaan itu semua, apakah kita sudah siap seperti macan-macan yang tidak ompong, macan-macan yang punya taring, bukan macan-macan ompong di hadapan Tuhan. Kalau ompong kita bisa disingkirkan, dibinasakan, kita ditolak dalam kerajaan Allah. Tetapi ketika kita mempunyai
taring, kita bukan macan ompong, tetapi macan yang memberikan iman kita dengan buah-buah kehidupan, maka kita pun tidak akan takut, tidak perlu takut. Angkatlah kepalamu, angkatlah mukamu, karena penyelamatanmu sudah dekat. Maka kita tinggal bertanya, bagaimana menjadi macan yang punya taring yang tidak ompong? Dalam Injil lain Yesus memberi perumpamaan. Masuklah kamu ke dalam kerajaanku, ke dalam sukacitaku, karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku kedinginan, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sedang dalam perjalanan tidak punya tempat singgah, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang yang sudah dipuji, yang punya taring itu, bertanya karena dia tidak menangkap, Tuhan, kapan aku berjumpa dengan Engkau, memberi Engkau makan, memberi Engkau minum, tumpangan, memberi Engkau istirahat atau pakaian? Yesus mengatakan, ketika engkau melakukan hal-hal itu pada orang-orang yang paling sederhana, kecil di dunia ini, yang mungkin ditolak, tidak dikenali di dunia ini, maka engkau memberikannya, memperlakukannya seperti memperlakukanku sendiri, memberikannya seperti memberiku sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita semuanya mempunyai taring dengan memberi makan, memberi tumpangan, memberikan pakaian, memberikan dukungan, pengharapan, memberikan penghiburan, memberikan damai kepada orang yang berseteru dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat? Ataukah kita tidak punya taring sama sekali, sehingga kita tidak layak untuk masuk kerajaan Allah ketika kerajaan Allah itu tiba? Maka saudara-saudari yang terkasih, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.